Selamat pagi, salam dahsyat. Luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing ya. Saya bongkar rahasia saat trading selama 33 tahun ini ya. Agar teman-teman paling tidak bisa memahami mengenai bagaimana sih Naked Trader 21 ini trading. Nah, pada video yang pertama saya udah upload ya bahwa saya seorang follow the trend. Nah, yang kedua ini adalah hal yang paling sulit yang pernah saya temui waktu saya harus mencoba berubah dari hal yang salah dulunya. Selain trend follower ya, adanya resiko. Artinya saya harus memanajemeni resiko. Jadi mempersiapkan bila resiko itu terjadi, atau boleh dibilang membatasi resiko. Nah, ini sangat sulit buat saya pertama kali saya mencoba untuk membatasi resiko ini. Namun, saya mempunyai tip yang pada akhirnya saya bisa dengan tenang bisa melakukan atau pembatasan resiko dengan baik. Nanti saya akan coba ulas. Namun sebelum saya ulas, sahabat itu tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, bagi sahabat-sahabat trader yang ingin berdiskusi secara private, juga menanyakan grup WA, juga live trade saya, silakan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, hal yang paling sulit yang pernah saya lakukan dalam dunia trading ini adalah membatasi resiko atau memanajemeni bagaimana meminimalkan resiko untuk lebih baik. Nah, setelah saya baca beberapa referensi waktu itu, karena semua daripada mentor saya, artinya buku-buku yang saya baca ini menyatakan bahwa dalam dunia trading kita harus melakukan atau membatasi semua risiko. Itu hampir semua kisah-kisah sukses trader dunia ini dengan pembatasan risiko. Nah, bagaimana saya melakukannya waktu itu? Memang pertama kali sulit, karena pada dasarnya trader atau kita sebagai manusia itu tidak mau dalam kondisi rugi atau tidak mau rugi. Itu pada dasarnya di sana. Dan kita itu dipaksa untuk membuang kerugian itu. Nah, ini kan secara tidak langsung kontradiktif dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Inilah yang membuat saya sulit. Tetapi karena mereka-mereka yang sudah sukses ini melakukan hal tersebut, mau tidak mau, suka dan tidak suka, saya harus mulai berubah. Ini awal yang saya harus benar-benar jalani. Nah, waktu itu saya harus membatasi ya di dalam beberapa artikel yang saya baca, kita harus paling tidak membatasi kerugian antara paling tidak 1-3% setiap kali kita transaksi dari equity kita. Ya, katakanlah kita ambil contoh 1% saja. Berarti kita nanti kalau rewardnya kita harus paling tidak 2-3. Nah, kita bicara risiko dulu. Nah, di dalam risiko ini, kadang-kadang kita butuh sesuatu yang membuat kita ini tenang. Kalau misalkan, saya contohkan begini, uang kita $10.000, dan kita setiap transaksi harus meminimalkan risiko. Nah, kalau saya ambil katakanlah 1% dari modal $10.000 ini, jadi sekitar $100 di sana, saya akan buang kerugian tersebut. Artinya kalau market tidak sesuai dengan arah kita prediksi, maka saya meresikokan $100. Perlu dicatat bahwa
kita trading, setiap kali kita prediksi itu tidak selalu kita ini benar. Coba Anda bisa rasakan sendiri ya, apakah itu benar. Misalkan Anda baik mau buy maupun sell, itu selalu benar, tentu tidak seperti itu. Nah bahkan kadang-kadang setiap kali Anda buy, harga turun dan Anda biarkan, itu yang banyak seperti itu. Nah, sekarang kita harus membatasi risiko tersebut. Kalau saya mungkin meresikokannya katakanlah 1%. Nah, untuk Anda melatih, ya nanti coba dikonversi atau disesuaikan dengan modal Anda. Saya ambil contoh $10.000. Katakanlah, kalau Anda tidak kuat dengan risiko 1% atau 1 juta ya, kalau nominal $10.000, 1% $100 ini, ya kalau dolar mungkin 1.500.000. Kalau memang tidak kuat dengan risiko yang Anda pertaruhkan segitu, Anda bisa turunkan. Turunkannya bagaimana? Dengan persentase loss-nya dikurangi. Artinya apa? Misal kita turunkan risikonya 0,5%. Silakan. Ini cara saya dulu melatih dan mau untuk memasang namanya stop loss. Ya, itu nanti sesuaikan aja. Jadi bikin se-enjoy mungkin, senyaman mungkin bila resiko itu terjadi. Kalau saya nyamannya misalkan $100. Kalau saya hilang duit $100 atau 1,5 juta, katakanlah, itu tidak menjadi soal. Artinya itu hal yang sangat wajar. Jadi kalau $100 1% itu 10.000, itu baru kita kehilangan modal 1%, sisa kita masih 99%. Nah, tetapkan itu secara disiplin. Setiap kali Anda entry di sana, buy maupun sell, selalu pasang stop loss-nya. Anda harus paksa di sana. Kalau Anda tidak paksa di sana, saya sarankan jangan Anda pernah trading atau bisnis di dunia ini. Sangat berbahaya. Coba rasakan sendiri. Mungkin Anda bisa komen nanti ya di bawah ya. Kejadiannya pasti Anda selalu senang menahan loss. Itu yang saya lakukan waktu dulu seperti itu. Hingga akhirnya margin call. Pertamanya mungkin locking, karena kita panik akhirnya terjadi locking. Karena locking sulit kita mengurainya, maka akhirnya terjadi MC dan kita loss di sana. Itu kenyataannya seperti itu. Anda harus sadari bahwa di dunia trading ini Anda harus mau membatasi risiko. Itu kuncinya. Jadi pesan saya, kalau Anda tidak mau membatasi risiko, mendingan jangan pernah trading forex. Sangat berbahaya sekali. Karena kerugiannya unlimited kalau tidak ada pasang. Ya, ini cara saya mencoba untuk bisa survive. Kemudian kadang-kadang kan begini, kalau kita pasang kadang-kadang kita kesentuh, itu adalah hal wajar. Artinya apa? Kita harus koreksi. Apakah kita ini entry terlalu cepat? Apakah kita ini terlalu cepat untuk ambil kesimpulan dan sebagainya? Kita harus koreksi. Karena tidak hanya sekali Anda misalkan trading dengan pasang limit terus Anda bisa berhasil selamanya untuk melakukan seperti itu adalah perlu dicoba dan dicoba lagi. Jadi setiap trading itu pasti ada case-case berbeda, karena market selalu berbeda setiap saat. Anda harus sadari itu. Untuk menjadi ahli dan Anda bisa tenang, artinya punya pengalaman, itu memang butuh waktu. Tidak bisa Anda serta-merta instan, oh saya udah bisa pasang dan nyaman di sini, saya pasti profit. Tidak seperti itu. Itu nanti hanya sebagai satu variabel aja. Satu, misalkan contoh, trennya Anda harus tahu. Kemudian Anda sudah menetapkan manajemen risikonya atau membatasi risikonya. Itulah poin yang Anda harus siapkan. Kalau ini Anda ulang terus, ya mungkin 1, 2 kali, 10 kali, 20 kali, bahkan ribuan kali nantinya, pasti Anda menjadi expert atau sudah terbiasa. Pada video sebelumnya juga saya katakan seperti ini, sahabat trader, bahwa selama Anda tidak nyaman setiap kali Anda transaksi, artinya cara Anda masih salah. Kenapa Anda tidak nyaman? Karena di sana Anda tidak tahu harga ini mau lari kemana kalau Anda tanpa batasi dengan resikonya.
Ini yang membuat Anda tidak nyaman. Tetapi bagi saya, waktu itu, saya sudah merasa nyaman karena saya sudah tahu setiap kali saya salah memprediksi posisi, maka saya akan kena stopnya. Misalkan 1% atau $100 di sana. Nah, saya lebih nyaman daripada saya harus menunggu suatu hal yang tidak pasti dan yang dibuka terus open dan akhirnya membuat kita menjadi margin kita tergerus sampai habis. Sahabat trader, kadang-kadang begini, sebagai sharing saya, kita prediksi itu tidak selalu juga salah. Kita itu pasti ada benarnya. Nah, maka dari itu kalau ini dilakukan terus-menerus, maka Anda akan tahu karakter katakanlah market ini. Katakanlah begini sahabat trader, saya misalkan suka trading di loko, fokuskan pada pergerakan loko saja. Jadi Anda akan tahu, oh karakter loko ini kalau bergerak seperti ini. Makanya dari pengalaman setelah mencoba itu, maka kita akan tahu, oh ini rasanya belum waktunya untuk beli. Meskipun indikatornya katakanlah, kalau saya pakai moving average atau mungkin yang lainnya itu, saya tahu, oh ini belum waktunya. Jadi saya harus nunggu, harus sabar. Ini yang perlu Anda fokuskan dalam trading. Pesan saya sahabat trader, jangan pernah sekali-sekali ya, berapapun uang Anda, katakanlah duit Anda banyak, market tidak boleh Anda sombongi. Artinya apa? Oh dengan saya tanpa stop loss, ini saya bisa survive. Kadang-kadang juga seperti halnya begini, mungkin Anda sudah pasang stop loss, ya pembatasan risiko. Kadang-kadang waktu harga mau menjemput, ini Anda akan ambil dan turunkan stop loss-nya. Mungkin sekali itu benar, oh ternyata benar juga. Tetapi pada saatnya nanti Anda pasti kena di sana. Dan pesan saya sahabat, jangan pernah Anda lakukan seperti ini. Ya nggak apa-apa, market besok masih ada. Tidak ada ceritanya Anda ketinggalan market. Ya, tidak ada ceritanya harga terlalu tinggi, harga terlalu murah, nggak ada. Jadi rahasia saya bukan harga ini tinggi atau rendah, bukan begitu. Kalau saya harga lagi bergerak naik, sama harga lagi bergerak turun, itu aja. Tidak ada harga termahal, termurah, nggak ada. Makanya saya di level berapa saja, saya akan bisa selalu mengikuti market, artinya entry posisi. Yang terpenting, trading itu bukan hari ini Anda menang atau profit, tetapi secara akumulatif, misalkan satu performa dalam 1 tahun, Anda mengumpulkan berapa. Nah, ending di setahun inilah yang sebenarnya menjadi acuan saya trading. Baiklah sahabat trader, ini adalah video yang kedua. Tentunya video yang pertama linknya ada juga di bawah ya, nanti silahkan Anda klik kalau yang belum melihat ini. Dan ini nanti akan saya lanjut sampai nanti bagaimana pemakaian strategi saya. Ini hal-hal yang dasar, saya mencoba untuk bongkar-bongkar ini ya. Yang pertama tadi tren, kemudian menentukan namanya manajemen risiko atau melatih bagaimana kalau kita ini belum familiar dengan pemakaian stop loss. Pada video kali ini mudah-mudahan gampang dimengerti ya. Kenapa saya bagi beberapa sesi, karena biar benar-benar paham. Dan silakan mungkin Anda bisa komen-komen di kolom komen ya, biar nanti kita bisa ulas, biar yang lain juga bisa jelas kalau Anda mempunyai persoalan-persoalan seputar tentang penerapan kerugian. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi kali ini. Semoga bisa dipahami, dan baik bagi sahabat yang belum subscribe, ya silahkan subscribe. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.